Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat donat yang tanpa ulen, tanpa mixer. Udah gitu cukup hanya dengan satu kali proofing aja teman-teman. Tapi kita bisa menghasilkan donat yang benar-benar empuk. Ini montok juga ya teman-teman. Udah gitu ini walaupun dimakan keesokan harinya dia donatnya tetap empuk ya, nggak keras. Yuk buat teman-teman yang penasaran resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan juga tombol notifikasinya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Untuk cara membuatnya, di sini langkah pertama saya sudah siapkan 150 ml susu cair atau boleh diganti pakai air biasa aja. Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja ya sampai gula pasirnya benar-benar larut. Kalau udah, saya mau tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk lagi sampai semuanya kecampur rata. Nah, kalau udah ini mau saya diamkan sambil ditutup pakai kain bersih ya. Kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit, nah raginya udah berbuih ya teman-teman. Tandanya raginya masih aktif, berarti ini udah bisa kita pakai ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau tambahkan dengan 1 butir telur ayam. Nah, ini kita masukin aja. Kemudian ini kita aduk ya sampai semuanya kecampur rata. Nah, untuk telur ayamnya saya pakai yang ukuran kecil aja ya, teman-teman. Lanjut di sini saya mau tambahkan dengan 35 gram mentega yang udah saya cairkan sebelumnya. Kalau nggak ada boleh diganti pakai minyak goreng biasa aja ya. Takarannya sama 4,5 sendok makan. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja sampai semuanya kecampur rata. Nah, kalau udah ini tinggal kita sisihkan dulu ya. Lanjut di wadah lain saya mau masukkan 300 gram tepung terigu yang protein sedang atau boleh diganti pakai yang protein tinggi. Kemudian di sini saya tambahkan dengan 25 gram tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk aja ya sampai semuanya kecampur rata pakai bantuan spatula kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ini lanjut saya mau tuang bahan cairnya yang tadi udah kita campur sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ini kalau udah masuk semuanya, ini tinggal kita aduk aja dengan bantuan spatula kayak gini aja. Aduk semuanya sampai benar-benar kecampur rata, sampai nggak kelihatan lagi ya putih-putih dari tepungnya itu. Kalau udah kecampur rata semuanya, udah nggak nempel lagi ya di baskomnya. Lanjut di sini saya mau lumurin tangan saya pakai minyak goreng biar nggak lengket ya. Lalu kita ambil adonannya, kemudian kita bulat-bulatkan atau kita rapihkan seperti ini. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau taruh adonannya di atas silikon mat atau papan kerja. Kemudian ini adonannya mau saya bagi-bagi menjadi 12 bagian ya teman-teman, atau kalau mau ditimbang juga boleh ya. Kurang lebih sekitar beratnya 49 gram. Nah, kalau udah ini adonannya yang udah kita potong, saya mau tutup pakai kain bersih biar adonannya nggak kering. Nah, kalau udah ini saya mau rounding atau kita bulatkan adonannya sampai mulus ya atasnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau taruh adonannya di atas kertas nasi yang udah saya potong persegi sebelumnya, yang udah ditaburin tepung juga kayak gini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita pipihkan aja dengan menggunakan bantuan jari kayak gini ya teman-teman. Kita pipihkan. Lanjut di sini saya mau lubangin pakai bantuan pipa kayak gini ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh pakai tutup botol ya teman-teman. Nah, ini sisanya ini kan ya, yang di tengahnya itu jangan dibuang ya teman-teman. Ini nanti bisa kita goreng dan jadi sate donat nantinya ya. Nah, kalau udah semuanya ini mau saya proofing, kita tutup ya. Ini kita diamkan selama kurang lebih 40 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan suhu di rumah teman-teman ya.
Nah, ini di rumah saya itu sekitar 40 menit dia udah double size ya, dan ini siap kita goreng. Nah, ini saya mau pastiin dulu minyaknya benar-benar panas dengan bantuan sumpit seperti ini. Nah, ini udah panas ya teman-teman. Lanjut kita masukin aja nih donatnya. Kita masukin jangan terlalu banyak ya teman-teman. Di sini saya cukup 4 aja. Kemudian ini kita goreng menggunakan api kecil aja teman-teman. Nah, kalau kira-kira bawahnya nih kita intip ya. Nah, kalau misalnya udah kecoklatan kayak gitu, ini boleh kita balik. Nah, untuk menggoreng donat ini jangan cukup dengan satu balikan aja ya, ngebaliknya cukup satu kali aja, jangan dibolak-balik gitu biar nanti hasilnya bagus dan white ringnya itu kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita tinggal goreng aja sampai donatnya matang dan bawahnya itu warnanya udah agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah, ini udah matang, ini siap kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Lakukan semuanya, kita goreng donatnya sampai semua donatnya habis ya. Nah, ini donatnya udah kita goreng semua ya. Nah, ini hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman, dia montok ya, walaupun ini kayaknya luarnya kurang begitu mulus, tapi nggak apa-apa ya, karena kita kan ini tadi cukup dengan satu kali proofing aja, tapi untuk rasanya ini tetap enak dan lembut ya. Nah, lanjut di sini saya mau kasih topping ya di atasnya biar lebih cantik lagi. Nah, di sini saya sudah sediakan dengan DCC yang udah saya lelehkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini DCC-nya mau saya oles di atas donatnya dengan menggunakan bantuan kuas seperti ini ya teman-teman, biar kalau pakai kuas gini kita nggak boros di penggunaan DCC. Nah, kalau udah ini tinggal kita celupin aja nih ke atas meses coklat, atau boleh pakai meses yang warna-warni juga ya, tergantung selera teman-teman. Nah, ini jadi deh kayak gini, cantik ya teman-teman. Nah, ini untuk satu resep ini saya menghasilkan 12 donat dan ini ada sekitar 3 tusuk sebenarnya, 3 tusuk sate donat kayak gini ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Yuk kita lihat ya gimana rasanya. Ini donatnya itu cantik ya teman-teman, kelihatan montok, apalagi kalau udah dikasih topping kayak gini, ini benar-benar kelihatan cantik, rasanya juga enak, tuh kelihatan ya, lembut, empuk juga. Gimana teman-teman, gampang kan cara buatnya? Oke, praktekin juga di rumah ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.